Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan menuju Ramadan yang kita nanti-nantikan. Semuanya ini berkat karunia Allah, dan apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk pada bulan Ramadan, masanya, waktunya kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Sudah semestinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menemui bulan Ramadan kemudian bulan itu berlalu, dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keadaannya bagaikan orang yang merugi. Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada siapa saja yang terus mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sering kita ulang atau disebutkan oleh para khatib setiap kita mendengarkan khutbah pesan takwa yang disampaikan oleh khatib dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berkenaan dengan memasuki bulan Ramadan yang nanti malam atau lusa
atau besok maaf, kita akan melaksanakan tarawih. Pesan takwa selalu berkumandang, karena memang tujuan daripada puasa khususnya menjadikan kita orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, berkenaan dengan ayat yang sering dijadikan pesan tausiah atau khutbatul hajjah oleh Rasulullah SAW, surat Ali Imran 102, maka di dalam surat ini kita mendapatkan 4 pelajaran yang nanti mudah-mudahan kita temui pada diri kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah panggilan yang ditujukan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang beriman, maaf. Yang kedua, perintah untuk bertakwa. Yang ketiga adalah perintah untuk bertakwa yang sebenar-benarnya. Dan yang keempat, perintah jangan sampai meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim berserah diri. Jamaah rahimakumullah, perintah atau panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman tidak sembarang setiap orang Islam bisa melaksanakan perintah ini. Maka itu yang dipanggil ada orang-orang beriman. Pada kesempatan ini saya akan mengutip sedikit tentang urusan takwa. Bahwa takwa digambarkan oleh para ulama yang membahas tentang tazkiyatun nafs adalah sebagai bentuk ketinggian waro, ketinggian seseorang tentang berhati-hatinya terhadap makanan dan apa yang melekat pada dirinya. Dan kadang juga waro diartikan sebagai kesempurnaan takwa. Menurut istilahi, waro adalah menjauhi perkara yang subhat karena takut terjatuh kepada yang haram. Seorang ulama yang masyhur sebagai pemerhati masalah-masalah qalbu mengatakan waro atau takwa adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Maka waro atau takwa bisa dijelaskan ke dalam 4 perkara. Yang pertama adalah waro al-udul atau menjauhi yang haram. Kalau Al-Quran atau hadis sudah mengatakan itu haram atau berdasarkan fatwa-fatwa ulama sudah dikategorikan sesuatu yang haram, orang yang ini wara'atul udul, dia menjauhinya. Dia punya kelayakan untuk disebut sebagai orang yang punya kelayakan moralitas. Karena yang haram dia tinggalkan, maka dia diartikan sebagai orang yang sudah menjauhi perkara-perkara yang haram. Berdasarkan pengertian waro ini, menjauhi segala sesuatu yang ditetapkan oleh fatwa haram, maka dia menjauhinya sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan-keterangan hadis atau berdasarkan keterangan-keterangan memerhati bagian tazkiyatun nafs. Pada tahapan ini, wara'al udul, orang yang meninggalkan perkara-perkara haram, dia sudah cukup dikatakan mempunyai
kelayakan moralitas. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, wara'a solehin. Orang-orang yang soleh, dia bukan saja meninggalkan yang haram, tapi perkara-perkara yang syubhat, karena masih belum jelas antara haram dan halal, maka dia mampu meninggalkannya. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat dari Hasan bin Ali, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada hal yang tidak meragukan kamu. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mampu meninggalkan yang syubhat, dia dipastikan mampu meninggalkan, tidak terjumus kepada hal-hal yang jatuhnya haram. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustasyabihat faman ittaqab syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya, antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang masih samar. Barang siapa meninggalkan yang samar itu, sungguh dia telah memelihara kehormatannya dan memelihara agamanya. Yang ketiga adalah wara'al muttaqid. Disebutkan waro tingkatan yang ini adalah seseorang menjaga diri sesuatu yang tidak dipatwakan sebagai sesuatu yang haram, tidak pula dijelaskan kehalalannya, tetapi khawatir akan mendatangkan keharaman. Jadi dia meninggalkan perkara-perkara yang diragukan. Disebutkan oleh hadis Nabi SAW, la yablughu abdul ayyakuna minal muttaqin, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan hadaron lima bihi ba'san. Seseorang tidak akan sampai pada derajat muttaqin. Mudah-mudahan kita mampu meraihnya. Seseorang tidak akan sampai pada derajat muttaqin sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak apa-apa, ya, sangat dikarenakan berhati-hati, karena itu bisa sampai jatuh yang haram, jatuh pada hal-hal yang tidak dibenarkan. Sebenarnya dia tidak apa-apa bagi masyarakat kebanyakan, tapi dia lebih berhati-hati kalau barang yang ini, barang yang itu jatuh kepada yang diharamkan. Sahabat Abu Darda rahimahullah mengulasnya ini dengan pernyataan beliau, inna min tamamit taqwa ayattaqiyal abdu fi misqali dzarratin hatta yatruka ba'dha ma yara lahu halalan khasyatan ay yakuna haraman hatta yakunu hijaban bainahu wa bainan nar. Sesungguhnya di antara kesempurnaan takwa ialah hendaklah seseorang hamba bertakwa dalam masalah kecil sebesar dzarrah sekalipun, hingga meninggalkan perkara yang dilihatnya halal, meninggalkan perkara yang dilihatnya halal karena takut menjadi barang haram, agar menjadi penghalang dirinya dan neraka kelak. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga pada sebutan muttaqin atau waro' ini
Seseorang meninggalkan perkara yang bagi banyakan orang tidak apa-apa, tapi dia mampu meninggalkan baik itu makanan, pakaian, atau apa-apa perbuatan yang bisa mengantarkan kepada sesuatu itu menjadi masalah di kemudian hari. Yang keempat adalah wara' siddiqin, menjaga diri dari yang haram bagi yang berkeyakinan. Maka itu cukup. Tetapi orang yang muttaqin, dia lebih berhati-hati, jangan sampai tergelincir kepada yang dilarang atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dibenci atau tidak disukai, dia mampu meninggalkannya. Inilah derajat yang keempat yang disebut muwahhidun. Orang yang sudah disebut muwahhidun adalah orang-orang yang terhindar dari tuntutan hawa nafsunya dalam kehidupan dunia ini. Apakah berupa makanan, apakah berupa pakaian. Bukankah makan itu menjadi sebab tidak diterimanya doa apabila masih bercampur antara yang halal dan yang haram? Bukankah pakaian itu adalah yang menjadi penghalang doa seseorang apabila dikenakan seseorang tidak memperhatikan apakah yang dikenakan itu berangkat atau berasal dari yang haram atau berasal dari yang halal? Jamaah rahimakumullah, bahwa kesimpulannya adalah waro' memiliki batas awal yaitu waro' al-udul dan batas akhir waro' as-siddiqin, yang masing-masing di antaranya ada tingkatan-tingkatannya. Semakin ketat seseorang hamba terhadap dirinya, terhadap makanannya, terhadap hartanya, terhadap pakaiannya, semakin ringan dia pada yaumil qiyamah, di yaumil hisab, dan semakin cepat dia melintas pada jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pada kesempatan bulan Ramadan mampu mengasah mutakin gelar takwa kita. Gelar takwa yang kita raih, yang kita coba raih di bulan Ramadan tahun ini. Barangkali tahun ini ada tahun yang terakhir buat kita. Barangkali kita nggak ketemu lagi Ramadan pada berikutnya. Maka siapkanlah diri kita masing-masing semuanya agar mencapai gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilwatu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, tibalah giliran pada kita untuk mengenali siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukanlah seorang pejabat, kita bukanlah orang biasa. Di hadapan Allah semuanya sama. Karena Allah berpesan, wa tazawwadu fa innal khairaz zadi taqwa. Bersiaplah, berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian juga Allah berpesan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Pada keterangan semampu kita dalam perkara-perkara yang bisa kita raih, seseorang tidak boleh mengatakan saya tidak mampu. Perkara-perkara yang sebenarnya itu bisa ditingkatkan dari segi keilmuan, dari segi ketakwaan, seperti sholat datang pada awal waktu, itu bisa kita lakukan. Di sini seseorang tidak dibenarkan berkata, aku tidak mampu. Kecuali apabila seorang cacat, seorang sakit, seorang terhalang dengan
menyebabkan jadi udzur syar'i. Seseorang tidak diperkenankan sekali lagi mengatakan saya tidak mampu dalam perkara-perkara yang sebenarnya dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum, sejatinya adalah kita disuruh bekerja maksimal. Pada akhirnya, kalau seseorang itu sudah sampai derajat takwa yang keempat atau muwahhidun, barulah dia mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mewujudkan takwa di dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da hidayatina wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah innallaha ya'muru ma tasna'un.